Terima kasih Misana, masih bersama kami di Editorial Indonesia dan saat ini Bang Gaudens kita coba bertanya dulu kepada pengamat tata kota yang juga pasti memperhatikan soal Monas ini yang sudah terhubung lewat saluran telepon, Nirwono Yoga. Mas Nirwono, selamat pagi. Selamat pagi Mas Tio, selamat pagi Mas Nirwono. Pagi. Ya, kita melihat, saya terus terang tidak terlalu mengikuti dengan pasti karena berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya biasanya kalau memang ada salah mematuhi peraturan, biasanya ada yang kemudian harus bertanggung jawab. Tetapi kita melihat di dalam kasus Monas ini, yang menarik adalah dalam waktu tidak terlalu lama, Komisi Pengarah justru kemudian akhirnya memberikan izin yang tadinya tidak diberikan izin untuk penyelenggaraan Formula E di Monas. Pertanyaan pertama saya, apakah ini melanggar peraturan bahwa Monas sebagai cagar budaya, Mas? Ya, kalau ditanyakan jelas ada pelanggaran ya. Kalau kita merunut ada dua, paling tidak ada keputusan gubernur sendiri nomor 473 tahun 1993 yang sudah jelas menetapkan bahwa Tugu Monas dan lapangan Medan Merdeka atau lapangan Monas itu merupakan benda cagar budaya. Dan itu sudah terregistrasi atau terdaftar dalam sistem cagar budaya nasional. Jadi termasuk lapangan, maksudnya adalah pohon-pohon yang ada di dalam pagar Monas yang ada di sekitar Tugu Monas ya? Iya betul, jadi Tugu dan lapangan Monas. Jadi bicara lapangan Monas berarti yang di dalam pagar kawasan Monas itu merupakan kawasan cagar budaya. Dan itu diperkuat dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2010 kan. Jadi penetapan benda dan kawasan harus dilindungi sebagai benda cagar budaya. Artinya penggunaan di situ benar-benar sangat hati-hati, tidak boleh sembarangan. Nah, dalam konteks ini harusnya pemerintah pusat, dalam hal ini Komisi Pengarah yang merupakan pelaksana dari keputusan Presiden nomor 25 tahun 1965 harus benar-benar memperhatikan bahwa Monas sebagai kawasan cagar budaya. Dan itu sudah diatur kalau kita bicara urutannya dalam undang-undang apa saja yang boleh dan apa saja yang tidak boleh. Salah satu yang jadi pokok persoalan adalah tidak boleh mengkomersialisasikan, ya. Artinya penggunaan yang tujuannya untuk komersial itu justru sebenarnya tidak boleh. Oh, tidak boleh. Jadi untuk segala sesuatu yang mendatangkan uang itu tidak boleh? Tidak boleh, karena tujuan utamanya adalah konservasi kan, perlindungan. Jadi tidak boleh dieksploitasi dalam konteks komersialisasi. Apalagi kalau kita lihat usulan desain dari penyelenggaraan Formula E itu justru menggunakan kawasan dalam Monas yang jelas-jelas tujuannya adalah untuk komersial. Ya, kalau kita bicara untuk Formula E ini kan bukan bicara soal konservasi di situ. Mulai dari pelaksanaannya maupun tujuan dari penyelenggaraan Formula ini jelas-jelas dalam konteks komersial, bukan kemudian tujuannya untuk memperkenalkan Monas sebagai kawasan cagar budaya. Mas Nirwono, kalau kemudian pemerintah Jakarta kan katanya setelah nanti penyelenggaraan dia akan kembalikan lagi bentuk Monas itu tidak bisa seperti itu? Tidak bisa, karena yang kita bicarakan adalah salah satu faktor penilaian benda cagar budaya adalah harus mempertahankan tingkat keasliannya. Nilai-nilai penting sejarah di situ yang sebenarnya tidak boleh banyak berubah, karena kalau terlalu banyak perubahan justru penetapan benda cagar budaya itu bisa ditinjau bahkan dicabut. Nah ini yang tidak diperhatikan sama sekali dalam konteks pelaksanaan Formula E. Kenapa? Kegiatan aspalan misalnya di daerah yang cobblestone ya, dalam konteks ini kan sudah masuk dalam kawasan atau lapangan Monas yang menjadi kawasan cagar budaya. Seandainya penyelenggaraan sirkuit tadi hanya di luar, misal di Jalan Medan Merdeka Barat, Timur, Utara, Selatan namanya, keliling gitu ya, yang merupakan zona penyangga. Kalau dalam Kepres 25 tahun 1995 itu zona penyangga namanya. Itu masih bisa diperbolehkan ya. Jadi sebenarnya masih banyak alternatif, tidak di dalam Monas pun penyelenggaraan Formula E masih sangat bisa. Nah di sini yang harusnya menjadi pemerintah DKI bahkan juga pemerintah pusat untuk bersama-sama mematuhi aturan tersebut. Kalau kemudian akhirnya Komisi Pengarah memberikan izin penyelenggaraan Formula E di Monas, ini bagaimana, Mas? Nah, kalau kita membaca surat yang diberikan oleh Komisi Pengarah kepada DKI, kan salah satu syarat yang diberikan adalah harus mematuhi Undang-Undang Cagar Budaya. Dan terbukti, ya kan, di situ terbukti bahwa balasan dari surat Pemprov DKI kepada Komisi Pengarah menyebutkan dalam tanda petik manipulasi yang mengatakan rekomendasi dari tim ahli cagar budaya. Padahal tidak ada. Kan?
Padahal tidak ada, bahkan tidak pernah dilakukan itu. Nah, sebenarnya dengan ada bukti tersebut, komisi pengarah bahkan bisa punya hak untuk membatalkan. Oh. Ya kan? Karena tidak ada rekomendasi, yang ada rekomendasi tim sidak Oke. pemugaran. Nah, Ya, jadi sebenarnya komisi pengarah sangat kuat Mas Leo untuk Ya. membatalkan proposal desain yang diajukan oleh Pemprov DKI kepada komisi Oke. pengarah. Jadi walaupun sudah diberikan izin oleh komisi pengarah, tetap masih Ya. bisa dibatalkan kalau kemudian ketahuan seperti ini ya? Iya betul, kan persyaratan utamanya tadi harus mendapatkan rekomendasi, yang ternyata tidak mendapatkan rekomendasi sebenarnya. Nah, apalagi Iya. Monas ini kan merupakan cagar budaya yang sudah menjadi tingkat nasional. Namanya kan monumen nasional, bukan monumen Jakarta misalnya. Iya. Iya. Jadi di sini Mas pemerintah Nirwono, pusat harus tegas. Iya Mas. ini kan kelihatannya salah satu pemikiran pemerintah Jakarta adalah untuk mempopulerkan Jakarta dengan Monasnya, kemudian juga untuk mendatangkan pendapatan ya. Kalau Iya. Mas Nirwono dengar tidak untuk mengadakan Formula E di Monas ini, pemerintah Jakarta keluar berapa dan kira-kira akan dapat berapa uang? Ya, betul. Baik, yang pertama, kalau kita mau bicara untung ruginya ya sebenarnya ya, Ya, untuk APBD tahun 2020 ini total biaya untuk mendukung kegiatan Formula E ini dianggarkan 1,14 triliun oleh Pemprov DKI. Oke. Dan perkiraan dari kegiatan ini akan mendapatkan keuntungan antara 1,4 sampai dengan 1,8 T. Oh, Artinya tipis kalau ya. kita lihat tipis sebenarnya, dan itu sebenarnya sudah disebutkan oleh pihak panitia bahwa kegiatan Formula ini rata-rata 3 tahun pertama tidak untung. Oke. Ya, jadi ini harusnya juga diinformasikan kepada publik, satu. Kemudian kedua, Jakarta kan mendapatkan kesempatan untuk menjadi penyelenggara 5 tahun. Nah, 5 tahun ke depan ini apakah semuanya di Monas atau akan berganti lokasi misalnya? Tapi kalau tujuannya tadi Mas Nur bilang bahwa untuk memperkenalkan destinasi wisata, Jakarta punya lebih banyak dari 5 lokasi yang bisa dijadikan arena sirkuit tadi itu Mas. Jadi masih ada peluang kalau itu mau diambil. Iya, betul sekali. Ya. Baik, terima kasih untuk penjelasan yang sangat komprehensif nih Mas Nirwono juga sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi Mas. Kalau bicara peraturan, kan semua warga negara berkedudukan yang sama di hadapan hukum. Nah kalau kemudian komisi pengarah sudah memberikan izin Bang, tapi jangan-jangan apa yang kita bicarakan tadi dengan Mas Nirwono Yoga itu belum tahu. Apakah itu kemudian bisa dicabut lagi? Ya saya tidak terlalu melihat ke sana ya, tapi yang paling penting begini. Gubernur DKI sebagai badan pelaksana adalah pejabat publik yang sudah mengucapkan sumpah jabatan. Komisi pengarah beranggotakan para menteri yang ketika dilantik juga disumpah juga. Nah, isi sumpah mereka hampir sama, yaitu menjalankan undang-undang dan peraturannya selurus-lurusnya. Nah, bagaimana yang disebut selurus-lurusnya? Artinya bunyi undang-undang itu jangan dibengkok-bengkokkan, jalankan saja apa bunyi undang-undang. Kita lihat misalnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010. Di dalam pasal 66 itu tegas sekali setiap orang dilarang merusak seluruh atau sebagian cagar budaya itu. Monas adalah cagar budaya. Sebagai cagar budaya dia tidak boleh dirusak oleh apapun. Karena itu kegiatan apalagi yang bersifat komersial di dalam wilayah cagar budaya itu adalah sesuatu pelanggaran yang sangat-sangat serius. Sebagai sebuah pelanggaran serius, tentu sebagai pemerintahan yang patuh kepada hukum, karena itu inti demokrasi itu kan. Sesungguhnya demokrasi itu adalah menghormati undang-undang. Undang-undang itu kan untuk dilaksanakan, bukan untuk dipajang. Gitu itu dia, katanya juga bahwa undang-undang itu bukan kitab suci yang tidak bisa diubah, tidak bisa dicabut. Makanya kemudian boleh juga kemudian dimodifikasi. Tapi kita harus jeda dahulu Bang Oden, sampai bisa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami, Bang Goden. Sebelum kita nanti membicarakan bagaimana mengubah undang-undang tadi, kita akan coba dengarkan dulu pendapat dari pemirsa Metro TV terkait dengan Formula E di Monas ini. Kita sudah terhubung dengan Pak Nugroho di Jakarta. Pak Nugroho, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bung Rojen, selamat pagi Bung Leonard. Selamat pagi Pak Nugroho, bagaimana nih Pak? Ini Indonesia yang ajaib Bung Leonard. Ajaib ya? Pemerintah modern itu
harus mencerminkan pemerintah bersih, demokratis, dan hak asasi manusia. Nah, ini semua intinya adalah di penegakan hukum, Ya. kepastian hukum. Tapi ada satu pamil yang muncul, yang saya sering dengar di antara para pemuka. Kalau di luar negeri yang maju, orang mendengar undang-undang itu mempelajari untuk melaksanakan. Tetapi kalau di Indonesia ini agak terbalik. Mempelajari undang-undang untuk mencari celah. Cari celah ya. Iya, ini yang aneh di sini. Termasuk anehnya Bung Anies ini jadi aneh karena cagar budaya ini undang-undangnya jelas. Itu identitas bangsa. Itu sejarah dan mentalitas yang harus diwariskan generasi ke generasi. Lah kalau dikomersilkan buat balapan. Ini di Jakarta kan banyak tempat lain, ada Ancol, ada Gelanggang. Ini kan bisa. Jadi yang aneh. Yang kedua, dari sisi ekonomi, apa ini sudah masuk? Kalau tadi dengarkan ahli tadi mengatakan biaya 1, sekian triliun, pendapatannya untuk ini katanya 1, sekian triliun, untung sekian miliar, tetapi 5 tahun kemudian nggak tentu di situ. Ini jadi mubazir. Jadi saya kira memang harus ada pengawasan yang ketat supaya yang aneh-aneh ini agak berkurang di Indonesia. Oke, terima kasih Pak Nugroho di Jakarta. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Nugroho ada Pak Syahril di Jakarta. Pak Syahril, selamat pagi Pak. Selamat pagi, Metro. Selamat pagi Pak Syahril, silakan Pak. Sangat menyedihkan sekali. Ya, setiap gubernur itu ya punya kelebihan. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Kelihatannya kelebihan gubernur kita sekarang ini mengabu-abukan kebijakan dan undang-undang. Dan merekayasa undang-undang itu sesuai dengan kebutuhan dia. Merekayasa, memplesetkan sesuai dengan keinginan dia. Undang-undang itu diabu-abukannya dan direkayasanya sedemikian rupa. Sehingga menemukan sesuatu yang halal bagi diri dia. Sebentar lagi, Monas itu sudah tidak ada lagi Monas. Yang ada itu adalah Monas, bukan yang ada itu adalah Jakarta, Monumen Jakarta. Monas itu monumen nasional, bukan monumen Jakarta. Ini sekarang saya jadi sedih sekali. Ya, satu hal lagi yang paling penting sekali. Ini merupakan ketautanan bagi para gubernur-gubernur lainnya. Bagaimana para gubernur lainnya itu akan merekayasa kebijakan-kebijakan pemerintah, akan memanipulasi kebijakan pemerintah itu sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi inilah salah satu bentuk daripada betapa penegakan hukum kita itu sangat rendah sekali. Sangat rendah sekali. Mungkin bisa diperjualbelikan. Dan satu lagi yang saya sarankan, ya, keputusan daripada pengarah, keputusan daripada komisi itu bisa mengalahkan undang-undang, bisa mengalahkan kebijakan pemerintah, bisa mengalahkan Kepres. Komisi pengarahan itu di atas daripada undang-undang, di atas daripada ketetapan MPR saja. Saya bingung sekarang dengan kita sekarang ini ya. Bingung dengan gubernur kita ini. Saya malu punya gubernur seperti ini ya. Yang tadinya dia berkuar lebih baik daripada gubernur sebelumnya, ternyata seperti ini. Sangat serius sekali DKI ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Syahril di Jakarta. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Syahril ada Pak Izar di Cilegon, Banten. Pak Izar, selamat pagi Pak. Selamat pagi, Metro. Selamat pagi Pak Izar. Bagaimana Pak pendapat Anda Pak? Silakan. Ya begini, suatu organisasi, institusi, apalagi pemerintahan atau negara, kalau dipimpin oleh orang yang tidak profesional, udahlah, nggak akan berhasil, bahkan membahayakan, ya, membahayakan. Jadi yang profesional itu bukan orang pintar, bukan orang yang katakanlah bergelar doktor, profesor sekalipun, ya, kalau dia tidak profesional itu sangat berbahaya. Ya, profesional itu bukan orang pintar saja, bukan punya kompetensi saja, tapi adalah orang yang tunduk pada peraturan dan kode etika. Jadi walaupun Anda sepintar apapun Anda, kalau Anda tidak tunduk pada aturan main, tidak tunduk pada peraturan, tidak tunduk pada kode etik, maka itu tidak profesional, maka hasilnya itu tidak akan maksimal. Saya perhatikan ini kan sempat diberhentikan karena dari awal bermasalah dari segi perizinan, itu sudah hal indikasi. Iya. Yang pertama. Yang kedua, saya sangat aneh ya. Mungkin tidak ada transparansi. Apa sih urgensinya untuk melakukan Formula E ini?
Melihat Jakarta yang masih carut-marut dari segi banjir, dari segi macet, ya kita masih Katanya- banyak masalah. Katanya untuk meningkatkan promosi Jakarta, Pak Izar. Oh, promosi macam-macam. Sudah pantas belum? Banyak promosi yang lain yang bisa kita lakukan. Tapi kalau sekarang ini, promosikanlah ada perbaikan yang signifikan terhadap Jakarta. Banjir berkurang, macet berkurang, promosikanlah itu. Ya, Bukan ada dengan prioritas formula E. begitu ya Pak Izar ya? Betul. Kalau sekarang yang itu jangan-jangan cuma diketawain oleh negara-negara lain. Ini memang udah pantas Jakarta untuk melaksanakan event seperti itu. Kalau menurut Oke. saya belum pantas, jauh dari pantas. Demikian, Baik. terima kasih. Terima kasih Pak Izar di Cilegon, Banten. Di belakang Pak Izar ada Pak Arifin di Bandung, Jawa Barat. Pak Arifin, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Arifin. Silakan Pak, Jadi- pendapat Anda Pak. Iya, kalau pendapat saya agak sedikit nyeleneh. Bagaimana Pertama begini. Tata urutan undang-undang ini berubah terus. Ah, Ya kan berubah terus, dulu TAP MPR yang paling hebat ya di atas. Ya. Kemudian dirubah. Yang merubah-merubah ini siapa? Kan para mereka yang berkuasa. Jadi semua, apalagi yang terakhir ini kan Undang-Undang nomor berapa itu tahun 2010 ya kan, tentang Ya. tata urutan undang-undang juga. Semua itu tidak ada artinya. Karena ada juga sebuah undang-undang yang memberi imunisasi dan diskresi kepada setiap kepala-kepala, termasuk kepala daerah. Itu pun Oke. undang-undang juga. Jadi kalau Oke. tadi yang berbicara itu semua, ya kan, kadang-kadang tidak ada artinya. Karena apa? Mereka tidak tahu bahwa si gubernur ini juga dia berpikiran menegakkan undang-undang juga. Karena Oh. apa? Ada undang-undang yang memberikan kekuasaan penuh kepada setiap kepala daerah yang namanya Diskresi itu ya? diskresi. Tak usahkan Oh. itu, diskresi Kapolri. Sampai sekarang itu diskresi lurah pun ada, diskresi RT pun ada. Semua Tapi yang bukannya diberi diskresi itu ada kekuasaan, batasannya Pak Arifin? ada batasannya kata kita. Tetapi Oh. dia menggunakan kata kita ada batasannya. Nah Oke. sekarang kalau memang yang tadi itu semua mengkritik itu, cobalah berkumpul. Ada satu jalur hukum yang bisa digunakan, yaitu Oh. PT UN. Saya Oke. yakin PT UN juga nanti akan memenangkan gubernur. Karena apa? Yang digunakan oleh gubernur adalah saya juga diperintah oleh undang-undang menegakkan diskresi Oke. saya. Anda mau Baik. bilang apa dengan itu? Baik, Diskresi. You know, Menarik man, I have an discretion, you know. Oke. Terima kasih Pak Arifin di Bandung, Jawa Barat. Selamat pagi Pak. Pendapat sangat menarik, tapi kita harus jeda dahulu Bang Gores dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Godin, tadi ada 4 penelpon. Kelihatannya semuanya mempertanyakan apa yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jakarta. Karena sebagian besar mengatakan masih ada kok tempat lain. Kemudian kok ya harus kemudian melanggar Undang-Undang Cagar Budaya. Bagaimana Bang? Ya, dari keempat penelpon itu ada satu kesimpulan yang bisa kita petik. Bahwa menjadi pejabat itu, apalagi pejabat publik itu harus mampu menata tindakan, bukan menata kata untuk bersilat lidah. Kasus Monas, Formula E maupun pencabutan pohon-pohon di Monas itu Iya. adalah contoh nyata bagaimana bersilat lidah di balik undang-undang. Tadi disebutkan soal diskresi. Diskresi itu per definisi itu hanya bisa diambil ketika ada kekosongan aturan. Monas sangat terang benderang aturannya yang tidak perlu ditafsirkan lagi tetapi dijalankan. Nah, dalam konteks itu, dalam konteks terang benderang aturan itu kita harus katakan juga dan harus mengkritik keras juga komisi pengarah yang dalam tempo 2 hari bisa berubah sikap. Nah, mestinya harus disertai dengan penjelasan yang rasional tentang perubahan sikap itu. Oh. Apakah ada barter politik di sana? Ini kan pertanyaan yang sangat mendasar bagi masyarakat. Iya. Walaupun di dalam surat komisi pengarah tanggal 7 Februari itu di sana dikatakan pemerintah DKI Jakarta harus mematuhi Undang-Undang Cagar Budaya nomor 11 tahun 2010. Nah, sangat terang benderang Undang-Undang Cagar Budaya itu dikangkangi dalam kasus Monas ini. Kalau ada yang mengatakan begini bagaimana Bang? Kalau ini kan sebenarnya tujuannya
pemerintah provinsi mengadakan Formula E di Monas ini baik untuk menarik promosi, untuk membuat Jakarta lebih terkenal, mendatangkan pemasukan lebih banyak. Karena toh setelah nanti lomba dilaksanakan, kan akan dikembalikan lagi seperti semula. Jangan-jangan nanti 190 pohon yang hilang itu akan ditambah lagi, begitu akan ditanamin lagi. Itu bagaimana, Bang? Ya sama saja kalau itu argumentasinya, kenapa tidak dibangun argumentasi misalnya legalkan saja judi di Jakarta atau prostitusi di Jakarta tuh jauh lebih menguntungkan ketimbang Formula E. Seperti zaman dulu pernah Sama juga di zaman dulu, Jakarta. seperti zaman Ali Sadikin. Tetapi yang harus kita katakan bagaimana undang-undang itu tegak lurus. Siapa yang harus menjalankan undang-undang, siapa yang harus memastikan bahwa undang-undang itu tegak lurus? Ya para pejabat pemerintah, dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta maupun Menteri Sekretaris Negara. Nah, dalam kaitan ini Menteri Sekretaris Negara mestinya memberi penjelasan setegas-tegasnya kepada masyarakat yang mudah dipahami mengapa ada perubahan sikap, itu yang pertama. Nah, ketika pemerintah DKI tidak mampu memenuhi permintaan Komisi Pengarah bahwa harus mematuhi Undang-Undang 11 2010, apalagi di dalam surat Pemda DKI Jakarta itu kan menyebutkan bahwa cagar budaya sudah memberikan izin. Padahal tidak. Padahal tidak gitu kan. Karena itu tidak ada kata lain, memang harus dihentikan demi undang-undang itu sendiri. Jadi penghentian seluruh kegiatan yang dilakukan saat ini, revitalisasi maupun Formula E di Monas itu bukan karena menghalang-halangi niat baik untuk mempromosikan Jakarta, walaupun Jakarta itu tidak perlu dipromosikan dengan hal-hal seperti itu. Karena apa? Monas itu sendiri udah monumen, sudah terpromosi dengan sendirinya. Karena itu tidak ada cara lain, memang harus disusul dengan surat penghentian seluruh kegiatan itu. Seperti beberapa presiden kasus sebelumnya yang terkait dengan Jakarta, biasanya kemudian yang terjadi di ujungnya adalah ini karena salah paham, salah membaca, salah mengerti, dan akhirnya pejabat-pejabat seperti kepala dinas lah yang harus bertanggung jawab. Paling seperti itu nih, Bang. Ya memang pemimpin yang profesional dan pemimpin yang baik itu eloknya harus mengambil tanggung jawab ketika terjadi kesalahan juga. Jangan membebankan kesalahannya kepada anak buah, popularitasnya diambil alih oleh pemimpinnya. Itu bukan pemimpin yang baik. Oke, kalau saya percaya betul Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan adalah pemimpin yang baik yang akan mengambil tanggung jawab apapun nanti keputusannya. Begitu ya, Bang ya? Ya, waktu yang memperlihatkan apakah baik atau tidak. Oke, baik. Kita harapkan yang terbaik untuk masyarakat luas akan terjadi. Bang Gaudensius Suhadi, terima kasih Bang sudah hadir di sini. Selamat pagi. Pagi loh. Pemirsa, harus tegas dikatakan bahwa revitalisasi dan penyelenggaraan Formula E di Monas sudah salah sejak awal karena tidak mematuhi undang-undang dan peraturannya. Pemerintah pusat harus tegas pembatalan revitalisasi dan penyelenggaraan Formula E di Monas bertujuan untuk membuktikan komitmen bahwa Indonesia masih sebagai negara hukum dan pejabatnya tidak punya akal bulus untuk mengkompromikan undang-undang dan aturannya. Kita kawal sama-sama. Saya Leonard Samosir. Terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi.